Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Tengah malam itu juga dihancurkan oleh Allah kebun kurma mereka. Ketika hancur apa? Ya Allah, kamu lagi kemah. Oh, nama ahli hancur pun ma'ahlam. Mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol. Artinya jangan sampai dihancurkan dulu baru minta maaf. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayata wa hum naimun." Ketika azabku itu datang di waktu subuh, di waktu malam, kalian sedang tidur. Aman enggak kata Allah? Ada yang biasa mengangkat azabku? Tidak bisa, Mbak. Makanya minta maaf dulu. Laki ma'ahil, minta maaf. Maka di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Saya terus membuka pintu taubat barang siapa yang berbuat kejahatan di pagi hari." Ya, ada enggak yang bertaubat di malam hari minta maaf? Maka kita cok wudu ni tak bedah tengah malam, hana tu kala ni, hana tu kala. Wa taqallubaka fis sajidin. Yang kalian cuma Allah mentang. Iblis mungkin entah ke mana dia pergi, iblis. Setan entah ke mana dia ini. Jin juga entah ke mana. Maka di situlah minta maaf kepada Allah. Laki maaf dulu. Kemudian Allah juga mengatakan, di pagi hari pintu taubat juga terbuka kata Allah. Bagi yang berbuat dosa di malam hari, ada yang mau bertaubat kata Allah, ada yang meminta maaf. Ini kalimat ingkari, artinya apa? Sedikit sekali orang yang memperhatikan ini. Ana pait ada minta maaf, tu artinya kaum umum 60 baru taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi taubat tidak akan saya terima lagi kata Allah. Tidak akan saya maafkan lagi. Kalau matahari nanti tidak terbit pada tempatnya lagi kata Allah. Artinya kalau sudah kiamat. Jadi menyoal kiamat itu kahanale terbit, bahkan cahaya-cahaya tidak ada lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ini orang yang tidak panik. Orang yang selalu tenang. Dan orang ini tidak akan kikir dia. Ini seperti tadi, Pak. Diberikan harta dia makin kikir. Ketika dia ditahan hartanya, dia lebih panik lagi, Pak. Ya, kecuali ini lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun. Seorang yang bisa menjaga kemaluannya. Apa maksud di sini? Syekh Tantawi mengatakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Ini apa maksudnya? Hafizuna ala syahwatihim. Dia bisa menjaga syahwatnya. Jadi bukan syahwat yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol syahwat itu. Makanya di dalam kajian tasawuf juga dikatakan begini. Ini dalam kitab Minhajul Abidin. Seorang itu fi halati syahwat, ketika syahwat sudah mengontrol dia, al-bahimatu, seorang itu seperti binatang. Kalau syahwat tidak bisa dia kontrol. Maka banyak kita lihat manusia itu pekan unanjihan. Kok seperti itu dia lebih dahsyat dari binatang. Kalau binatang itu ketika dia makan sesuatu, kemudian kita buat pagar, nak mau lagi dia naik pagar, nak bisa naik pagar. Dan tapi manusia ketika dibuat pagar makin naik pagar. Diminta cara pakai bambu mentemai, Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan balhum adal. Mereka lebih sesat dari binatang. Diklarifikasi oleh Imam As-Sa'di dan Imam Al-Baghawi. Kenapa Allah mengatakan manusia itu lebih sesat dari binatang ketika syahwatnya itu memuncak? Disebutkan di situ, li'annal hayawan ya'rifullah. Binatang itu walaupun tidak punya akal, dia mengenal Allah. Itu ri Allah, Pak. Tapi manusia kalau syahwatnya sudah bisa dikuasai oleh syahwatnya, dia tidak pernah lagi mengenal Allah. Kalau lagi binatang, maka lebih unggul binatang sedikit. Kenapa? Binatang itu ya'rifullah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Binatang ketika diberikan rezeki oleh Allah, itu pukul nih, Pak. Dia tahu mengucapkan alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Kita mungkin kalau bisa mendengar binatang-binatang itu bisa ngomong, maka mungkin cukup hina manusia. Artinya apa? Binatang itu dia minta rezeki kepada Allah. Setelah diberikan rezeki oleh Allah, dia selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terima kasih ya Allah, engkau tidak pernah lupa kepada makhluk yang terus berzikir kepadamu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi halatil khata',
Ketika manusia itu dalam keadaan marah, ini kalau marah kan nafsu kan sudah apa namanya, hanya aja kontrol as-sab'u. Manusia kalau dalam keadaan marah itu seperti binatang buas dia. Bahkan dia patahkan tangan anaknya, dia pukul anaknya, dicokai tepat aning lembah. Itu pun sudah seperti binatang buas. Nanti dia baru tahu waktu nanti sudah reda marahnya, oh maka telah lu kalau pohon, oh maka telah lu. Makanya sebelum ini terjadi as-sab'u ini terjadi, waktu seorang marah ambil wudu. Karena marah itu dari syaitan. Jadi makanya syaitan itu dari api. Api itu bisa dilunakkan dengan wudu, maka berwudulah. Wa fi halatin ni'mah, ketika seorang diberikan nikmat oleh Allah, ya nafsu itu diberikan nikmat, dia itu kafir'aun, ya seperti Fir'aun. Maka nikmat sudah banyak kepada dia. Syahwat ini apapun dia dapat. Kenikmatan tidur enak semua dapat. Maka dia seperti Fir'aun. Bagaimana seperti Fir'aun? Ini kan kerja saya selama ini. Ya angka kerja saya. Awal waktu apa ke berdoa Allah najau rezeki ke lu ni Allah. Tapi setelah diberikan nikmat oleh Allah, tidak tahu diri dia. Maka inilah kita yang enggak bisa mengontrol nafsu. Itulah syahwat tadi. Maka ketika diberikan nikmat, dia lupa pernah meminta kepada Allah. Kan lagi Fir'aun aja. Ini sama seperti kejadian ketika seseorang, bukan ada beberapa kelompok masuk ke dalam kapal pesiar. Ini digambarkan dalam Al-Quran. Di situ ada orang salat, ada orang mabuk, macam-macam Nah yang berzina macam-macam dalam kapal itu. Tiba-tiba kapal itu goyang. Kemudian air laut itu dikhawatirkan akan masuk ke dalam kapal dan kapal itu tenggelam. Semua yang ada dalam kapal keluar semuanya, termasuk yang berzina di situ, yang tidak salat di situ, yang berbuat maksiat semua keluar, berdoa kepada Allah. Maknanya apa? Walaupun dia berzina itu sadar aja ketika datang musibah itu pun roh, itu pun roh. Dia keluar semuanya. Apa kata mereka? La in anjaitana min hadhihi, ya Allah kalau engkau selamatkan kami dari bencana ini, kami akan menjadi orang yang bersyukur. Berdoa. Ketika itu falamma najahum, ketika saya selamatkan mereka lupa semua. Katua ada mak thir ibu butlah mak thir. Lagi urunan kapal pesawat. Ketika di atas pesawatnya pesawat akan bergoncang, Jadi pilot mengatakan tolong pasang sabuk. Ini keadaan tidak aman. Nyo baca doa lagi. Urang nak semayang pi baca doa. La ilaha illallah. Istighfar juga. Dorang kali semayang golong semayang. Nyo kabeh Iban jarang, hana pun dek teruk bandara atas semayang aja bakal menyo selamat ni. Rupanya ketika sampai bandara mi semayang pita ni. Hai kalau semayang, alah henteu. Maka manusia itu ketika dia ditimpa musibah dia teringat kepada Allah Tapi ketika diberikan nikmat, dia seperti Fir'aun Makanya wa fi halatin ni'mah Fir'aun. Wa fi halatil ju'i, ketika syahwat ini dia lapar, dia mau ini tapi tak tercapai. Saya melihat juga mobil seperti si Fulan tapi kok enggak dapat. Ya Pak. Ini hati-hati Pak. Saya mau jabatan seperti si Fulan tapi enggak dapat jabatan itu. Kabeh penglun hana menteme jabatan itu. Wa fi halatil ju'i majnun. Nya lagi urung pungoan Pak. Maka nafsu itu seperti orang gila nih Pak. Bagaimana seperti orang gila? Ijak kenoi kim kedoi pegahaba kedoi gibancara. Berarti orang gila. Tetapi tatkala nanti sudah terpenuhi semuanya, kan lagi Fir'aun demam. Makanya dia itu kadang-kadang bisa berubah-ubah. Maka yang menjaga dia itu adalah kita. Bagaimana cara menjaganya? Kita salat. Baik tua-tua semayang. Kalau perlu bantu dengan salat-salat yang lain supaya bisa mengontrol syahwat. Tidak mungkin seorang bisa mengontrol syahwat kalau dia tidak salat. Tidak mungkin seorang bisa mengontrol syahwatnya kalau dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seorang bisa dekat dengan Allah kalau dia tidak pernah mengenal apa Al-Quran itu. Mustahil dia bisa mengenal Rasulullah kalau dia tidak dekat dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, pegah doa cinta ke Rasul, tapi hadis Rasul membaca dan teputan. Ada kedepu-tepu ya. Lo cinta ke Allah, cinta ke Allah. Tapi Al-Quran mengedepu Al-Quran kan mustahil namanya. Kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi jauh dari Al-Quran dan Rasul, berarti dia tidak cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah kata Imam Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit.
Yang dimaksudkan menjaga kemaluan di sini adalah hafiduna ala syahwatihim, menjaga syahwatnya. Makanya setiap keinginan kita ini kita yang kontrol, Pak. Kita yang kontrol. Maka kita terus berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya. Satu. Yang kedua, ini seperti doa Rasulullah juga. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, jadikan jiwa saya ini selalu takwa kepada Engkau ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Bersihkan hati saya ya Allah. Nepegli hati lo ya Allah. Wa anta khairu man zakkaha. Engkaulah yang bisa membersihkan hatiku ya Allah. Anta waliyuha. Engkaulah yang memiliki ini ya Allah. Wa maulaha, dan menjadi tuan hatiku ya Allah. Ya Pak. Ini selalu kita berdoa. Apalagi nanti kita salat malam kan, yang tabarnya. Buta sujud trep-trep ataupun yang baca isi Pak. Atau kita habis itu kita baca doa panjang-panjang sedikit, tidak mengganggu orang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut. Illa ala azwajihim, kecuali dengan istri-istri mereka. Ya, itu tidak ada masalah. Maknanya apa? Kan terkontrol semuanya. Jadi syahwat itu terkontrol. Yang kontrol kita. Jangan sampai syahwat itu mengontrol kita. Yang menyo syahwat dikontrol katanya, yang kabeh. Maka seorang nanti ada dia berzina, dia berbuat ini, berbuat macam-macam, dia berbuat macam-macam. Makanya jagalah mata itu. Maka di dalam kitab Minhajul Abidin, di situ disebutkan begini. Kalau ingin nyaman hidup di dunia ini, maka jagalah 4 hal. Ingin nyaman hidup di dunia, jagalah 4 hal. Yang pertama hifdzul ain. Jagalah mata. Jadi mata ini, kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang tidak bisa menjaga mata, maka hatinya hanai bohyum li Allah. Tidak diberikan nilai di sisi Allah. Rugi dia salat, rugi dia puasa, kalau matanya masih melihat maksiat. Maka jagalah mata ini. Kenapa? Supaya hati kita diberikan nilai oleh Allah. Gejok yum. Itu maya hanayum, Pak. Mata ini memberikan pengaruh. Ini kalau di dalam kitab Minhajul Abidin, al-qalbu yashghalu bisababil ain. Hati ini dia sibuk, dia gundah gara-gara mata. Makanya orang buta itu tatkala kita tanya, mau enggak dikembalikan lagi? Enggak mau saya. Entik mentang, di orang kiamat mentang. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Makanya ada orang buta bisa hafal Quran. Maknanya dia hafal Quran bukan dengan mata ini dia hafal Quran, Pak. Ya. Maka mata ini bisa membawa seseorang kepada asyghulu al-qalbu wa maksiatul qalbi. Maksiat hati itu bisa dengan mata. Ya, Pak. Satu. Kemudian yang kedua, hifdzul batni, menjaga perut. Menjaga perut itu, kalau di dalam kedokteran itu, penyakit itu banyak berasal dari perut, ya. Seorang yang tidak menjaga makanannya maka sakit. Dokter tidak mau tahu makanan itu haram atau halal, tidak mau tahu, Pak. Tetapi di dalam Islam sampai haram makanan halal juga itu berpengaruh pada perut. Makanya menjaga perut dari apa? Al-muharramat. Jagalah perut dari yang haram. Ya, ini bukan punya saya berarti tidak makan. Nyoka kalau berarti baik baju. Jangan sampai nanti tubuh ini tumbuh dari yang haram. Kita mengurangi timbangan, kita korupsi, kita makan hasil korupsi, kita kasih untuk anak, kita kasih untuk istri. Anak tumbuh dari hal yang haram, walaupun simple. Kita korupsi di kantor cuma 100.000 rupiah. Tertoribet aja kan, Pak, ngacok anak penjajan. Anak ibu makanan, Pak. Anak ini besar dari hal yang haram, maka tidak mungkin akan menjadi anak yang saleh. Anak ini tidak mungkin dia menghafal Quran. Bukan, getanya tajuk dari hal yang haram. Maka kita mengeluh, kenapa anak saya tidak bisa hafal Quran? Padahal sudah berapa kali kan hatinya masih bersih. Bedai hati gleh, Pak. Cuma dagingnya kotor, Pak. Dagingnya kotor. Kenapa kotor dagingnya? Kita yang membuat daging dia kotor. Anaknya hanya salah tepu, Pak. Tidak ada salah apa-apa dia. Cuma dagingnya kita besarkan dari hal yang kotor. Kita mengambil hak orang lain saja, kan? Kita bawa anak ke pesantren, tetapi duit yang kita kasih duit haram mendumba. Duit haram, Pak. Ya. Beli pakaian peng haram, saja. Belum pun haji Quran peng haram. Bagaimana cara dari yang haram dia bisa lengket di kepalanya hafalannya? Tidak bisa. Ini dua. Yang ketiga, hifdzu al-lisan. Jagalah lidah. Maka bila penghamba menyuhai hana penting, enggak usah ngomong. Kemudian enggak usah ngomong kalau itu memang
membuat kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Makanya pada suatu hari Mu'az bin Jabal, ini masih syahwat sebenarnya ini. Mu'az bin Jabal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, waktu itu Mu'az mau dikirim ke Yaman, ya, mau dikirim ke Yaman untuk berdakwah. Apa kata Mu'az bin Jabal? Ya Nabi Allah, ausini, berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah. Ya, saya mau berangkat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa asyara ila lisanihi. Rasulullah menunjukkan kepada lidahnya, ihfad al-lisan. Jagalah lidahmu. Ketika itu apa? Mu'az bin Jabal menganggap sepele dan mengatakan, bukan itu ya Rasulullah. Nunjuk nasihat lain ya Rasulullah. Maka bengih Rasulullah, sakalat ka ummuk ya Mu'az. Ya, nembak. Kalimat sakalat ka ummuk ini kalau orang Arabnya kebengih nama. Tapi kita tidak bisa menisbahkan ke Rasulullah SAW, tidak. Ya. Mungkin maksudnya lain. Rasulullah mungkin ingin mengingatkan begini, selevel kamu ya Mu'az, kenapa kamu menolak perkataan saya? Ya, nembak. Ini kalau ini apa namanya. Tapi kalau kita pergi ke Arab, dalam beberapa waktu dekat mungkin ada yang pergi umrah atau apa saja. Ketika bermasalah dengan orang Arab, coba ngomong sakalat ka ummuk, menyukai tanpa, mbak. Menyuhana petih, coba anda mbak, coba. Menjak ujo kan? Nyo banyak teh tiga, pebetul buhan mbak. Teh ni orang Arab tu, sakalat ka ummuk, mbak. Ini ngai tepuk li orang Arab. Atau kita belanja sesuatu, dia memberikan harga mahal, kemudian apa kata kita? Kita tunjuk sakalat ka ummuk. Nya menyokkan ni cok buah-buahan mbak muka air mbak. Nak percaya tes, coba tes mbak. Artinya apa? Ke puncak kemarahan. Maka Rasulullah mengatakan sakalat ka ummuk ya Mu'az. Mu'az, kamu tahu enggak Mu'az? Ini gara-gara lidah ini kata Rasulullah SAW. Ya. Hasaidu, banyak yang masuk ke neraka kata Rasulullah, min hasaidi alsinatikum. Gara-gara lidah. Sama neraka gara-gara lidah ya Pak. Tahajud nah, puasa nah, umrah nah, haji nah, sedekah nah. Tapi babahnya lidah ini yang temenak gop. Udah temenak le gop Pak. Temenak gop kan sama lagi kita temenak draw deh Pak. Kemudian kita tak temenak anu, sama lagi tak temenak draw deh Pak. Anu kurung aja kan sama lagi tak temenak draw. Ya anu kandong deh Pak. Ya. Makanya gara-gara lidah ini seorang banyak yang masuk ke neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini lafaz hasaid. Hasaid itu apa? Panen. Dia bisa memanen neraka itu dengan lidahnya. Jadi makanya kunjuk Pak akan dikalkulasi dengan lidah ini masuk ke neraka. Maka ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan, ada seorang perempuan kata Rasulullah, tasumun nahar, dia itu puasa di siang hari, wa taqumul lail, dia itu salat tahajud hantan tinggai. Kalimat tasumu ini menunjukkan mudawamah at-tajdid. Maka di dalam tafsir Al-Wasit, di dalam Sibawayh juga mengatakan, ini pakar nahu ini, kalau ada kalimat mudhara'ah itu tajdid namanya, terus menerus dia lakukan. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa tu'dhi jiranaha, dia itu menyakiti hati tetangganya dengan mulutnya. Baik itu menak tetangga, baik macam-macam ke tetangga. Tempatnya di neraka kata Rasulullah, yang gara-gara lidah. Gara-gara lidah. Rugo ada semayang Pak, menyota tu menak gop. Rugo ada semayang tak ribah gop. Rugo ada semayang tak adu domba gop. Rugo ada semayang tak namimah gop. Tak pegaknya pergi tak adu domba gop baru gop Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, jagalah hatimu. Maka ini termasuk juga kalau menjaga hati apa? Ketika syahwat sudah memuncak terjaganya Pak. Nyo panena ya kontrol syahwatnya Pak. Kalau syahwat sudah memuncak, hatinya hanapa idule Pak. Sudah dikuasai oleh syahwat. Tidak ada lagi nanti kemurahan ini hanale Pak. Maka sebelum dikuasai oleh syahwat hati ini, kita yang menguasai syahwat itu. Ya, kecuali orang-orang yang ala azwajihim. Kecuali istri-istri mereka yang sah. Illa ala azwajihim. Ini namanya istithna muttasil. Karena ada istisna munqati. Tiba-tiba nanti ada illa dia. Ya, nambah. Ini tidak, ini berhubungan dengan di belakang. Kamu boleh tidak menjaga syahwatmu pada istrimu. Ya, ini tidak ada masalah. Illa ala azwajihim. Ya, hana buku. Karena sudah sah. Ya. Au ma malakat aimanuhum, atau budak, atau budak. Fa innahum ghairu malumin. Itu tidak tercela kata Allah. Itu tidak tercela. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan oleh nafsu itu semua tercela. Mendung tercela.
Seorang yang tadi seperti tadi, Pak, nafsu sudah bisa menguasai dia jadi binatang, kan tercela, Pak. Seorang itu dalam keadaan marah, nya menyobengeh, nyan kalau gayanya juga, Pak, asabong, Pak, binatang buas, Pak. Maka kita tidak pernah mengira, ya Allah tengku yang kabengeh, bahkan kalau gayanya kabengeh, Pak. Marah kok sudah seperti itu, karena kan nggak terkontrol lagi, Pak, nggak terkontroli. Kita mungkin pernah mendengar ada cerita yang viral beberapa tahun yang lalu, Pak. Mungkin 10 tahun sebelum COVID ini. Seorang anak kecil, kan gara-gara apa namanya? Kemarahan ayahnya kan patah tangannya, Pak. Dia mengambil anak baru usia 3 tahun, Pak. Iya, bang belum motor kredit motor, Pak. Bang belum motor kredit. Geja ada anu, ini titi orang gelap motor li ayahnya, Pak. Ija anu, icok labang tu, Pak. I gambar-gambar nang geram, i gambar-gambar. Dia panggil ayahnya, "Ya, gambar adik cantik kali ya, Pak. Ya, cantik kali." Dia kejar dia, hai motor long kredit mentang baik cok jaranu ibu patah hai mai. Ini namanya apa? Wa fi halatil ghadab asab'u. Jadi ketika dalam keadaan marah seperti binatang buas, seperti binatang buas. Walaupun setelah itu dia menyesal. Maka hati-hati, Pak. Jangan kita jadi seperti binatang kalau kita tidak mengontrol nafsu. Jangan jadi seperti binatang buas ketika kita marah tidak bisa mengontrol nafsu. Jangan jadi seperti Firaun. Nafsu tidak bisa terkontrol ketika diberikan nikmat oleh Allah. Jangan jadi seperti orang gila, Pak. Lagi orang pengau. Ketika keinginan nafsu tidak terpenuhi, maka banyak orang yang tidak terpenuhi ini nafsunya kan pengau, ijak-ijak berjalan, Pak. KBP 1 miliar naik pilih, ijak-ijak jalan gitu. Pegang-pegang Pak, yang banyak. Nyan yang deh, Pak, yang deh. Nah yang hana deh lain. Hana deh lain pun depresi kemudian bunuh diri, Pak. Hana deh, Pak. Makanya itu nafsu sudah menguasai dia. Maka ini namanya ghairu malumin. Ghairu malumin itu apa? Kalau kepada istri itu tidak tercela. Selain itu tercela semuanya, Pak. Ya. Maka kita orang-orang yang tidak akan panik. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjaga hawa nafsunya. Maka jiwanya tenang. Hana pupu, hana mendeme itu mungkin dia oleh Allah. Oh, hana mendeme jabatan rayanya. Mungkin hikmah menyom mendeme jabatan raya. Ila ke pertanggungjawaban raya aja oleh Allah. Udah kita nikmati apa yang ada saja, nikmati saja. Ya, nikmati saja hidup itu. Asal kita menjaga norma halal dan haram itu saja. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.